Nah, ini kabel yang asalnya di depan, sekarang udah di dalam kabin tapi masih berada di posisi belakang kursi penumpang. Bakal kita pasang di balik dashboard ini. Kill, sini gak? Sini. Ini namanya kabel, masih terurai, harus dipasang di balik kabin. Ini gampang kok, beneran gampang. Nih, udah ada soketnya nih. Jadi soket-soket ini doang, tinggal sambung-sambungin doang, colok-colok doang nih. Nih kalau kita bawa keluar ya. Woi. Wow. Nah, segini doang, dikit kan. Untuk bagian headlamp, set marker, pokoknya semua yang bagian depan ini nih, ini bakal kita bikin ulang. Tapi untuk fuse box ini kita bakal reuse, tapi bakal kita relokasi ke balik dashboard. Jadi biar lebih clean si engine bay-nya. Nah, yang ke depan sana, nah ini nih, yang entah fungsinya apa ini. Lihat kabelnya aja, kabel apa ini? Nah, ini jumper nih, lihat nih, udah jumper nih. Nah kan, nggak jelas apa kan? Ini yang di dalam kabin asalnya. Di sini ada grommet. Nah, dari grommet ini yang berada di dalam engine bay. Ini bakal kita remake semuanya yang berada di dalam engine bay. Dari sini bakal kita remake. Ini lagi dilurus-lurusin dulu sama Iski supaya agak kebayang bentuknya mau apa. Nah, ini soket alternator. Ini 12 volt dari alternator alias output dari alternator. Yang ini apa ya? Aku nggak tahu ini apa nih. Tapi nanti bakal kita cek lagi. Ini sudah fix. Ini di nomor 1. Ini solenoidnya. Ini 12 volt gedenya. Oh ya, pressure switch kayaknya Q. Nah, ini kayaknya klakson nih. Ah, ini lampu H4 ya. Ini udah pasti lampu H4. Ini entah apa. Ini relay apa, entah relay apa. Ini controller wiper. Ini wipernya. Ini entah apa juga. Ya, pokoknya ini kabel yang nggak begitu banyak ini. Ini jinak banget kok. Lihat nih. Q. Kepalanya pegang. Nah, ini jinak banget, nggak terlalu banyak, tinggal dipotong-potong, sambung-sambung ke tujuannya masing-masing. Set, gas. Nih, kabelnya setelah dirapihin, didietin, lumayan sekarang lebih skinny karena yang dibuangnya adalah, wah, lihat nih, kabel yang didietinnya segini, sekarang tinggal nyisa segini. Nah, ini kata Iski ini masih panjang-panjang, nanti sama dia dipendekin lagi karena kalau misalkan mau cari barbarian sih ya tinggal digulung aja di dalam dashboard. Tapi supaya tidak barbarian dan rapi dan nggak terlalu panjang kabelnya, nggak berat juga, ini bakal kita potong sesuai dengan panjang yang dibutuhkan. Ini kucing lihat baru namanya hantu. Jadi ini kabel setelah didietin, sekarang lebih terlihat skinny, sudah lebih rapi juga, sudah tidak ada yang berantakan kecuali bagian depannya karena itu bakal tetap kita lanjut sambungin ke tujuannya masing-masing. Sedangkan yang dalam dashboard ini sudah rapi, sudah dibungkus solasi hitam. Kenapa bungkusnya pakai solasi hitam? Karena kalau misalkan pakai braided strip, ini semua harus dikelupasin kabelnya dan kalau misalkan ada apa-apa nanti bakal repot. Karena kalau kabel saya seperti ini umurnya sudah tua, jadi kalau misalkan kita pakai braided strip, ada apa harus di black braided stripnya, sayang kan? Jadi kalau misalkan pakai solasi hitam, tinggal di black aja solasi hitamnya. Planningnya adalah kabel yang tadi bakal tetap lewat jalur yang sama, yaitu di kaki kanan supir. Tapi fuse box yang asalnya di luar itu sebelah kanan belakang lampu ini kita bakal pindahin ke kabin sebelah kiri penumpang. Jadi di ujung sana tuh. Dapat ularnya. Nah, ini pro tip buat kalian. Buat narik-narik kabel kita pakai tali tambang supaya cuma sekali narik, bread langsung masuk tanpa harus nyodok-nyodok. Nah, asalnya fuse box ini itu berada di sini nih, di dalam sini di balik lampu sebelah kanan. Tapi sekarang lubangnya udah tutup, jadi fuse boxnya bakal pindah ke dalam kabin, ke ujung sana, ke kaki penumpang sebelah kiri, melewati lubang firewall yang ada di fender kanan. Jadi lewat lubang aslinya. Kalian bisa lihat di sini di kolong cukup berantakan kan? Tapi ini bakal kita rapihin lagi karena kalau nggak dirapihin ya nggak akan bisa ngegas dan ngerem. Ini kan di sini headlamp nih. Nah, supaya tidak ada kabel yang terekspos di sini, ada dua pilihan, bisa lewat bawah headlamp atau bisa taket di balik apron, terserah mau lewat mana enaknya. Kalau kabelnya nggak terlalu banyak bisa taket di bawah apron sini. Tapi kalau kabelnya agak bulky, agak gendut, bisa di bawah headlamp. Kalau kata aku sih karena ini cuma sen doang, paling 3 kabel maksimal 5 kabel, bisa lewat sini aja. Jadi ada enaknya juga kalau misalnya kita pakai relay and fuse box original itu, kita nggak perlu lagi relay dan fuse box yang baru, alias kita nggak perlu bikirin lagi untuk skematik relay boxnya seperti apa,
wiringnya seperti apa, ngambil source 12 voltnya dari aki seperti apa. Jadi kita nggak perlu worry hal tersebut karena kita masih pakai relay and fuse box orisinil. Kelemahannya adalah kabelnya sudah cukup tua, jadi kita harus pastikan semua wiring yang kita gunakan itu walaupun sudah kita potong-potong, walaupun sudah kita dietkan, harus dipastikan kondisi yang akan kita gunakan, kondisi kabelnya dalam keadaan yang masih bagus alias masih fit. Dengan cara seperti apa? Kalian bisa mengukurnya dengan menggunakan multimeter. Kalau resistannya sudah tinggi, itu berarti kabelnya sudah jelek. Tapi itu kalau misalnya pakai multimeter. Ada juga cara lainnya, kalian bisa lihat secara visual. Kalau kabelnya sudah lusuh, dalamannya sudah banyak korosi, itu berarti kabelnya sudah waktunya untuk diganti. Jadi jangan gunakan kabel seperti itu karena itu bakal bikin hidup kalian susah. Untuk wiring di dalam kabinnya ini kalian bisa lihat sini sangat-sangat berantakan. Fuse box yang di balik dashboardnya atau relay yang di interiornya ini gular-gular kemana aja, termasuk dengan kabel-kabelnya yang sangat-sangat merawat seperti ini. Ini belum ada apa-apanya kalau misalnya kalian bandingkan di sebelah sini. Nah, kalian bisa lihat di bagian penumpang ini kabelnya malah tidak ada karena kabelnya masih belum dipasang. Jadi kita harus pasang juga bagian kabel yang di balik dashboard ini. Termasuk juga untuk AC kontrolnya. Ini AC kontrolnya mirip-mirip dengan AC kontrol Serena atau memang punya Serena, tapi ya bawaannya begini. Jadi kita bakal ngurusin AC kontrol, kemudian kabel yang ada di dalam sana, termasuk pasang blower fan dan evaporator untuk AC sistemnya. Jadi kalau kalian lihat di kolong dashboard ini, kolong dashboardnya masih kosong, nggak ada apa-apanya. Ada sedikit kabel di bagian atas sana. Yang kabelnya juga ini banyak yang buntung, nggak tahu kemana arah tujuannya. Termasuk kabel ini kayaknya kabel audio. Kalau kita buang. Tapi yang pasti horor adalah kabel sasis yang ada di bagian supir ini. Karena di balik dashboard ini juga ada fuse box lagi. Jadi bukan hanya di luar, melainkan di dalam sini juga ada fuse box. Ini kalian bisa lihat kabelnya semerawut sekali, benar-benar semerawut. Ini nggak tahu nyolok kemana, ini nggak tahu nyimpannya di mana. Sampai ke bagian yang setir pun ini kabelnya tidak ada. Jadi ini nggak ada kabelnya sama sekali. Mungkin di antara kalian ada yang merasa terintimidasi melihat kabel seperti itu, tapi jangan khawatir. Cara mengatasi paling simpelnya adalah kita rapikan terlebih dahulu kabel yang berantakan barusan, kabel yang amburadul ke bawah itu kita rapikan di tempatnya masing-masing karena pasti ada tempatnya. Walaupun memang kita agak sedikit tricky nyari tempatnya. Contohnya itu relay and fuse box itu harus ada tempatnya, harus ada mounting pointnya. Kita pasang relay and fuse box tersebut di mounting pointnya. Dari situ kita bisa lanjut untuk placing atau routing kabelnya sesuai dengan panjangnya. Jadi pasti ada tempatnya. Nanti setelah semuanya rapi dan terpasang pada tempatnya, kita bisa lanjut untuk proses wiring sasis front end yang kita bikin dari nol. Nah, jadi kita pastikan terlebih dahulu wiring yang ada di sasis ini, wiring lamanya ini sudah berada di posisinya, sudah berada di tempatnya, tidak gular-gular sembarangan. Nanti setelah rapih bersih seperti ini, baru kita lanjut ke wiring front end yang kita bikin dari nol. Yang dimana sebenarnya kalau misalnya kita bikin dari nol, kita bisa bikin sesuai dengan selera kita, sesuai dengan standarisasi kita. Tapi kalau misalnya kita harus custom, potong-potong dan lain-lain, itu nanti bakal jadi hasilnya kurang bagus karena bakal banyak sambungan. Kemudian dari kabelnya pun sudah berumur, jadi pasti bakal jadi TMB alias timbul masalah baru. Nah, akhirnya kalian bisa lihat di sini. Sekarang fuse and relay boxnya sudah tidak berantakan, kabel juga sudah tidak terlalu berantakan karena sudah aku taket, sudah aku simpan di tempatnya masing-masing. Tapi posisinya ini bikin sakit punggung. Aduh. Tada. Sekarang tinggal kabel ke yang panel-panel atas dan kabelnya ke depan. Jadi ini sekarang sudah terlihat pedal gasnya, pedal rem dan pedal koplingnya. Sip. Untuk yang front end sasisnya ini nggak begitu banyak, hanya ada headlight H4, jadi ada low high, kemudian ada yang H1-nya untuk headlightnya juga, kemudian ada lampu senja, ada lampu sen. Tapi lampu sennya itu ada dua, yang di bagian bawah, bagian depan bumper, dan yang di bagian samping bumper atau side marker. Untuk yang lampu sennya kita paralel seperti ini, jadi yang bagian depan kita sambung lagi sekitar 30 cm untuk yang side markernya. Sedangkan untuk yang H4 dan lain-lainnya ini yang bagian penumpang belum selesai, sedangkan untuk bagian driver side-nya udah selesai. Ini untuk lampu H4-nya pakai soket H4 udah jelas. Ada ground, ada low dan ada high beam. Sedangkan untuk yang H1-nya belum kita kasih konektor karena kita belum pasti nih H1 atau H7. Jadi kita unterminated harness dulu. Nah, ini untuk yang bagian lampunya. Nah, ini yang terakhir. Ini pendek banget. Yang ujung ini untuk lampu senja. Jadi lampu senjanya memang di bagian ujung yang sebelah sini. Nah, ini untuk headline-nya karena masih Quokey, belum Zenki, jadi bentuknya masih seperti Bluebird. Tapi dalamnya ini ada H4 dan ini ada antara H1 atau H7. Aku masih nggak tahu karena kalau di luar ini katanya bentuk bulbnya 9006. Tapi kalau di Indonesia nggak ada, jadi aku masih belum tahu yang cocok yang mana. Maka dari itu kita masih kasih dalam wiringnya unterminated harness-nya dulu ya. Selain untuk urusan lampu, kita juga harus bikin wiring untuk AC kompresor, fan kondensor, dan fan radiator. Bentuknya seperti apa? Ayo sini. Nih. Bentuknya masih raw banget di bagian dalam sini. Ini untuk AC fan, jadi untuk fan kondensor.
dan ini untuk fan radiator. Serta untuk yang kompresornya hanya satu kabel karena kompresor hanya memerlukan 12 volt, sedangkan groundingnya sudah nempel di bodinya. Jadi ini untuk yang kompresor, dan yang ini untuk klakson. Jadi mobil ini masih tetap ada klaksonnya. Sisanya kita masih dalam proses fabrikasi untuk cold air intake, yang dimana dia bakal nyatu untuk tangki, reservoir, power steering. Sedangkan untuk engine harnessnya kita bakal melakukan beberapa perubahan, yaitu di bagian 12 volt supply-nya. Ini aku bikin beberapa tahun yang lalu, jadi aku bakal melakukan beberapa revisi, terutama untuk bagian 12 volt supply-nya. Jadi untuk saat ini 12 volt supply ini untuk injektor, coil, dan ECU ini menjadi satu dalam satu relay. Nah, dalam beberapa mobil yang aku pasang suka terjadi yang namanya noise karena 12 voltnya menjadi satu dengan 12 volt coil, yang dimana coil itu menghasilkan noise yang sangat tinggi. Maka dari itu untuk 12 volt coil bakal kita pisahkan relaynya tersendiri, begitu pula untuk injektor dan ECU. Jadi untuk 12 volt yang ada dalam sini, dikarenakan aku bikinnya juga secara modular, jadi untuk melakukan perubahan seperti ini kita tidak perlu bongkar semua wiringnya. Jadi kita hanya perlu bongkar di bagian junction seperti ini saja untuk ngelepasin 12 volt injektor, 12 volt ECU, dan 12 volt untuk coil. Kalian bisa lihat di sini yang merah ini 12 volt untuk ECU, yang merah besar ini 12 volt untuk injektor, sedangkan yang merah ini 12 volt untuk coil. Jadi walaupun aku bikinnya ini sudah lumayan lama, hampir 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, tapi tetap kita lakukan untuk modularisasi seperti ini. Jadi kedepannya kalau misalnya mau ada revisi atau mau ada upgrade itu tidak perlu bongkar semua wiringnya, tinggal hanya rubah di bagian junction yang memang sengaja dipersiapkan untuk hal-hal seperti ini. Nah, begitu pula untuk input outputnya. Di sini masih berantakan sekali. Sebelumnya juga mobil ini belum menggunakan electric fan, tapi sekarang sudah diganti dengan electric fan. Maka dari itu kita perlu output untuk electric fan, yang dimana sudah aku persiapkan. Kalau nggak salah sih yang ini ya, tapi aku juga belum tahu. Nanti kita bakal lihat lagi pin out isunya. By the way, ini isunya pakai Speeduino, jadi konektornya seperti ini. Jadi kita tinggal potong di bagian yang sini. Luar. Dan setelah dibolongin firewallnya, tinggal kita masukin wiring harness yang kemarin sudah kita revisi. Walaupun kita bikinnya tahun kemarin nih, tapi karena satu dan lain hal kita revisi lagi untuk 12 volt supply-nya. Rencananya sih memang mau di atas gearbox, cuma karena ruangan sangat sempit, jadi si kabelnya harus langsung belok. Itu nggak bagus buat kesehatan wiring. Jadi kita relokasikan ke daerah bagian downpipe. Sebenarnya ini lubang asalnya ini sudah mulai tertutup, tapi kita lubangin lagi pakai plonger ukuran 45 mili. Nah, sekarang tinggal kita pasangin engine wiring harness-nya ke si SE20DT. By the way, ini sangat simpel sekali wiring harness-nya karena kita buat sekuensial dan tidak ada auxiliary output lagi kecuali boost controller. Nah, sisanya sama seperti sebelumnya, ada air control, cam sensor, dan lainnya masih berada di posisi sebelumnya. Jadi, gak lama lagi mobil ini bakal nyala. Bismillah. Ini untuk injektornya semua udah ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita harus bagi-bagi dulu supaya enggak pagujur alias kusut. Injektor lagi ke atas, sedangkan sisanya yang banyak ini ke bagian bawah injektor. Supaya rapi kabelnya, tidak terlihat ya teman-teman. Mantap, sekarang fuse boxnya sudah mau jadi nih. Tinggal kita pasang di S14. Nah, setelah wiring bagian belakang dashboardnya selesai, kita tinggal pasangin semua dashboardnya lagi sesuai dengan tempatnya masing-masing, karena sudah sangat berantakan sekali dan akan sangat terlihat capek sekali kalau dashboardnya ini masih terlihat berantakan. Ya, walaupun kalau kalian lihat di sini dashboardnya ini memang sudah getas, sudah banyak yang tidak sesuai dengan urutannya. Tapi setidaknya mobil S14 ini masih ada dashboardnya, karena kebanyakan mobil ini dashboardnya sudah tidak ada, internetnya pun sudah berantakan dikarenakan zaman dulunya itu memang suka dipakai sebagai mobil balap alias race car. Kita tempelin semuanya, sesuaikan dengan lagi tempatnya. Dan gak lupa juga kita tambahin 2 auxiliary input untuk 2 step dan untuk map switch. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai 2 step, tinggal pencet di sebelah sini nih, dekat shifter. 2 step dipencet, injak koplingnya, nyala 2 stepnya. Kalau 3 step, ini berarti untuk yang flat shift.
Sedangkan untuk yang biru ini adalah Nora Plus untuk map switch. Nah, sekarang kita mendekati daerah yang deg-degan, bagian deg-degan, yaitu cranking mesin untuk pertama kalinya. Jangan lupa kita masukin dulu businya, busi yang baru, busi yang bersih, yang sudah diatur gapnya, jangan sampai jaraknya renggang kayak kalian sama dia. Bismillahirrahmanirrahim.